Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin doa sebelum belajarnya. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Selanjutnya tolong dirapihkan pakaian kalian dan tempat duduk dirapihkan yang telah disesuaikan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang namanya sifat-sifat wajib bagi Allah dan ada berapa sajakah sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita bahas satu persatunya. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang pasti atau wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai Sang Pencipta alam dan seisinya. Pada dasarnya, Allah memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas karena Allah Maha segala-galanya. Akan tetapi, dalam ideologi ahli sunnah wal jamaah atau yang sering kita kenal dengan aswaja menjelaskan bahwa setiap umat Islam wajib mengimani 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki kepada satu-satu sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, Bapak ingin bercerita tentang yang berhubungan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Nabi Musa yang mengalami pengalaman yang begitu dahsyat ketika Allah akan menampakkan diri. Seperti apa kondisi Nabi Musa saat akan melihat Robnya ini. Hal ini diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf. Ketika itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya dengan meminta saudaranya Nabi Harun alaihissalam untuk memimpin kaumnya. Nabi Musa sendiri ke sebuah gunung, yakni Gunung Sina atau Tursina, setelah menyempurnakan 40 malam dengan berpuasa dan beribadah di atas gunung tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dan tatkala Musa datang untuk memunajat dengan kami pada waktu yang telah ditentukan dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya, bertatkala Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143. Peristiwa ini tentu di luar nalar. Pemandangan ini layaknya hubungan sebutir debu yang terbatas fana dengan wujud zat Sang Maha Pencipta yang abadi tanpa perantara. Kejadian ini tentu menjadi peristiwa yang menakutkan dan membingungkan. Namun, Musa tetap menerima kalimat-kalimat Allah dan membuatnya begitu rindu dan ingin melihat Tuhannya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi di atas segala-galanya, termasuk kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, tentu sangat jauh berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada pembahasan apa saja sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, pembagian sifat wajib bagi Allah yang 20 kita bagi kepada 4 kategori. Kategori yang pertama atau pembagian yang pertama yaitu sifat nafsiyah, berkaitan dengan diri atau zat Allah Subhanahu wa taala semata. Sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wujud, artinya ada. Sifat wujud yaitu adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Sifat wujud pada Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya?
dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 4. Dalam hal ini kita diberitahukan oleh firman Allah, yaitu adalah adanya bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau nyata. Buktinya terciptanya langit dan bumi dalam 6 masa, terciptanya kita sebagai makhluk hidup, hewan dan binatang dan lain-lainnya. Kategori yang kedua yaitu salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat Allah yang tidak layak atau tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang dalam sifat salbiyah ini yang pertama qidam. Sifat wajib bagi Allah yang selanjutnya adalah qidam. Qidam berarti terdahulu atau awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Sifat qidam juga tertulis dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita harus mengimani sifat qidam yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang selanjutnya adalah baqo, merupakan sifat wajib bagi Allah yang selanjutnya yang patut kita ketahui. Baqo berarti kekal atau abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal dan dia tidak akan bisa punah atau mati. Sifat baqo pula dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 ayat 27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sifat selanjutnya, sifat Allah yang harus kamu ketahui adalah mukhalafatul lil hawadisi. Nah, mukhalafatul lil hawadisi berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tak ada satupun makhluk di dunia yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mukhalafatul lil hawadisi ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat selanjutnya yang harus kita imani adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan bantuan dari siapapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sifat qiyamuhu binafsihi ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 111, yang artinya dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Sifat selanjutnya yaitu wahdaniyat, yang artinya ada satu dunia ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wahdaniyat yang berarti tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal karena dia tidak memiliki sekutu. Sifat wahdaniyat ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya dan katakanlah dialah Allah yang maha esa. Dalam kategori yang kedua ini yaitu salbiyah, kita harus mengimani segala sifat-sifat wajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua yang dibagikan dalam 20 sifat wajib bagi Allah yang ketiga yaitu ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang terdapat dalam zat Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Sifat-sifat Allah yang masuk dalam kategori sifat ma'ani ada 7. Yang pertama qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat-sifat ma'ani juga dimiliki oleh makhluknya. Yang pertama dari sifat ma'ani yaitu qudrat. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik dan pemegang kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qudrat yang artinya berkuasa.
Sifat kudrat ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sifat yang selanjutnya adalah iradat. Sifat Allah yang selanjutnya yakni iradat. Iradat berarti berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, kun fayakun, atas sesuatu, jadi maka jadilah. Maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tak ada pula yang mampu mencegahnya. Sifat iradat tertulis dalam Al-Quran surah Hud ayat 107 yang artinya mereka kekal di dalamnya ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sifat selanjutnya dari ma'ani yaitu ilmun. Tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmun. Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak hingga yang tidak tampak oleh mata manusia. Sifat ilmun juga tertulis dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sifat yang selanjutnya dari ma'ani yaitu hayat. Hayat memiliki arti maha hidup atau kekal. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat yang artinya Dia adalah makhluk yang maha hidup dan kekal abadi yang tidak akan pernah bisa mati. Sifat hayat ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur, wala sihru wala naum. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Maka mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sifat yang selanjutnya dari ma'ani yaitu sam'un. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam'un atau yang berarti Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik suara dan terdengar dan diucapkan maupun yang hanya disembunyikan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang artinya Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dan dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Sifat yang selanjutnya dari ma'an yaitu basor. Selain Maha mendengar, Allah juga Maha memiliki sifat basor atau yang berarti Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segala sesuatu yang di dunia ini karena pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang disembunyikan. Sifat basor diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib dan di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat yang selanjutnya dari ma'ani yaitu kalam. Sifat Allah selanjutnya adalah kalam yang artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa bantuan apapun. Sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 114 yang artinya dan tatkala Musa datang munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya.
itulah 7 sifat ma'ani. Beberapa sifat yang ada dalam sifat ma'ani yang harus kita percayai dan harus kita imani sebagai makhluknya. Pembagian yang terakhir dari sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20, kelompok yang keempat atau yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah merupakan sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu ada 7: qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Sifat-sifat ini sebagai penguat dari sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah dan ma'nawiyahnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah Allah menggambarkan keberadaan dan zat Allah yang terus-menerus memiliki sifat ma'ani. Jika Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat atau kuasa, maka secara otomatis Allah adalah zat bersifat kudrat. Secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa dan akan tetap seperti itu tanpa ada batasannya. Yang pertama dari sifat ma'nawiyah yaitu qadiran. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qadiran yang berarti kekuasa. Sifat qadiran dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya hampir-hampir kilat itu menjambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Sifat yang selanjutnya dari ma'nawiyah yaitu muridan. Segala peristiwa di dunia dapat terjadi di atas kehendak dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat muridan yang berarti kehendak. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut. Sifat muridan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hud ayat 107 yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sifat yang selanjutnya yaitu aliman. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat aliman yang bermakna maha mengetahui. Tidak ada yang dapat menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala sebab Dia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Sifat aliman ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 176 yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kekalahan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempersukai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal. Yang sifat yang selanjutnya yaitu hayyan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah mati sebab Ia memiliki sifat hayyan yang berarti maha hidup. Sifat hayyan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 58 yang artinya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan niscaya Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Sifat yang selanjutnya itu sami'an yang berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua ucapan, doa, dan permintaan kita. Dia akan mengabulkan doa hambanya
di waktu tepat. Maka dari itu jangan pernah ragu untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia pasti mendengarnya. Sifat sami'an ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat yang selanjutnya dari ma'nawiyah yaitu basiran. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi setiap gerak-gerik dan tingkah laku hambanya. Tidak ada satupun yang luput dari pandangannya, sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basiran yang berarti maha melihat. Sifat basiran pada Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib dan di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang dikerjakannya, apa yang kita kerjakan. Sifat yang terakhir dari ma'nawiyah yaitu mutakallim, sebagai sifat terakhir wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani atau yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Al-Quran merupakan bukti nyata firman Allah Subhanahu wa taala atau kata-kata dari Allah yang disampaikan melalui nabi dan rasulnya. Hal ini disesuaikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yakni mutakallim, yang berarti berfirman atau berkata. Sifat mutakallim diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Itu adalah kategori terakhir daripada sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 yang perlu kita ketahui. Setelah kita mengetahui satu persatu makna dari sifat-sifat wajib bagi Allah, kita harus bisa menghafal 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, kita akan membaca satu persatu sifat wajib bagi Allah dengan cara bernyanyi. Langsung saja Bapak contohkan. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Baik, bisa diikuti oleh semuanya. Selanjutnya, kalian harus bisa menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 tersebut. Boleh secara berkelompok ataupun individu. Lebih baik secara berkelompok agar kalian lebih dekat dengan kawan kalian, lebih dekat dengan teman sekelas kalian, agar terciptanya suasana yang bekerja sama, gotong royong, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran pada hari ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya, kalian bisa dapat memanfaatkannya, kalian bisa dapat memberikan kebaikan daripada mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 ini. Terima kasih pada hari ini. Ditutup dengan berdoa. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.